Baik, terdapat definisi hukum bisnis. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah business law. Hukum bisnis adalah hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat, kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat beberapa pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munir Fuadi, pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, menurut Dr. Johannes Ibrahim SHM Hum, dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup kontrak bisnis, bentuk badan usaha, pasar modal, kegiatan jual beli oleh perusahaan, investasi atau penanaman modal, likuidasi dan pilot, merger, akuisisi, dan konsolidasi, pembiayaan dan perkreditan, jaminan hutang, surat-surat berharga, ketenaga kerjaan, hak kekayaan intelektual industri, persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli, perlindungan terhadap konsumen, distribusi dan agen, perpajakan, asuransi, menyelesaikan sengketa bisnis dan bisnis internasional. Hukum pengangkutan, ahli teknologi, hukum perindustrian dan industri pengolahan, hukum kegiatan perusahaan multinasional, hukum kegiatan pertambangan, hukum perbankan dan surat-surat berharga, hukum real estate, hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional, dan hukum tindak pidana pencucian uang. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama ada Bapak Sri Rezeki Hartono. Beliau adalah ahli hukum dalam negeri ini menyampaikan bahwa hukum bisnis dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari hukum perdata atau dengan perikatan lain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas termaksud hukum bisnis merupakan bagian-bagian dari asas-asas hukum perdata pada umumnya. Selanjutnya ada Bapak Tirta Mijaja. Beliau menyatakan bahwa hukum perniagaan atau bisnis adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melakukan perniagaan atau sedangkan perniagaan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen, pembeli dan menjual, dan membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Sekalipun sumber utama hukum bisnis atau perniagaan adalah KUHD, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari KUHP-DT. Selanjutnya ada Pak Soekardono. Beliau berpendapat bahwa hukum bisnis adalah bagian dari hukum perdata yang pada umumnya yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku ketiga Burgerliche Wetboek atau disingkat BW. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHP-DT. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi hukum bisnis. Bisa dilihat di layar ya, fungsi hukum bisnis itu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua yaitu untuk memahami hak-hak dan kewajibannya di dalam praktisi bisnis.
Yang ketiga yaitu pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya untuk membangun bisnis. Dan yang keempat yaitu ada agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis. Prinsip-prinsip umum dalam hukum bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Nah, orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya di dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena ia tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan bisa dikatakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik itu berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Nah, pada prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan di sini berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Nah, pada prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Yang selanjutnya ada prinsip integritas moral. Nah, pada prinsip ini menyarankan dalam berbisnis harus layaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Teori hukum pembangunan ekonomi. Di sini ada Max Weber yang mengatakan bahwa pendekatan hukum rasional formil yaitu hukum bisa dikatakan dapat menunjang ekonomi pasar jikalau substansi hukum tersebut itu sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam ekonomi pasar, sekaligus mampu mendatangkan efisiensi dari keadilan. Yang selanjutnya ada Niehaus, yaitu mengemukakan tentang konsep-konsep hukum yang mempunyai pengaruh pada pengembangan kehidupan ekonomi. Itu yang pertama ada prediktabilitas, terus ada kemampuan prosedural, kodifikasi daripada tujuan-tujuan, penyeimbang dan definisi dan kejernihan tentang status. Yang selanjutnya ada Foreign Assistance Act of 1966, di mana Kongres Amerika mengundangkan suatu aturan untuk membantu pembangunan negara di negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan memperbaharui dan memperkuat sistem hukum yang dianggap dapat mendorong terjadinya pembangunan ekonomi. Berikutnya terdapat sumber hukum bisnis di Indonesia. Sumber hukum adalah tempat atau sumber di mana kita bisa mengenal hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah tempat di mana ketentuan hukum itu ditemukan. Dalam hukum bisnis, sumber hukum terdiri dari yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, kebiasaan dalam bisnis, yang ketiga, perjanjian atau kontrak, yang keempat, traktat, yang kelima, jurisprudensi, dan yang terakhir, doktrin. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh penguasa yang sah yang bersifat mengikat umum. Banyak contoh bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang asuransi, kitab undang-undang hukum perdata, KUH perdata, termasuk peraturan presiden dan peraturan daerah. Kedua, kebiasaan dalam bisnis, yaitu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan sudah mendarah daging serta menjadi hukum dalam masyarakat. Contoh kebiasaan adalah penjual akan menyerahkan barangnya kepada pembeli jika di antara keduanya telah ada kesepakatan entah harga barangnya tersebut. Yang ketiga terdapat perjanjian atau kontrak, adalah kesepakatan dua pihak atau lebih tentang sesuatu hal yang tidak melanggar hukum. Yang keempat terdapat traktat.
dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan di antara dua atau lebih negara tentang sesuatu hal. Traktat ini biasanya berkaitan dengan kegiatan politik budaya, hak asasi manusia termasuk ketentuan bisnis. Kelima, jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara. Misalnya putusan Mahkamah Agung MA tahun 2000 dijadikan sumber rujukan hakim ketika memutuskan perkara yang serupa pada tahun 2010. Keenam, sumber hukum terakhir adalah doktrin. Doktrin dapat diartikan sebagai pendapat pakar hukum atas suatu permasalahan hukum. Tentu tidak semua sarjana hukum adalah pakar hukum. Oleh karena itu, seseorang dapat disebut pakar hukum jika para sarjana hukum lainnya mengakui dan mengambil pendapatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum di pengadilan. Sumber utama hukum bisnis. Patut dikemukakan bahwa dalam hukum bisnis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber hukum yang utama. Isi KUH Perdata terdiri dari 4 bagian atau buku. Yang pertama, buku perihal orang, yang kedua buku perihal benda, yang ketiga buku perihal perikatan, yang keempat buku keempat perihal pembuktian. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok 133(8) ayat 1 KUH Perdata adalah yang pertama, asas kontrak perjanjian. Itu sendiri yang menjadikan sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat diberlakukan sama dengan UU. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis, sumber hukum perundangan tersebut sumber hukum yang secara interdisipliner dan multidisipliner dituangkan dalam norma-norma hukum bisnis. Hukum perdata KUH Perdata, hukum publik pidana ekonomi, hukum dagang KUH Dagang, peraturan perundang-undangan KUH Perdata, pidana maupun KUH Dagang. Baik, di sini ada contoh kasus ya yang dikutip dari detiknews.com, yaitu yang mengatakan bahwa adanya skandal kasus dugaan korupsi oleh PT Asuransi Jiwasraya atau Persero sampai saat ini masih menjadi perhatian masyarakat. Nah, kasus Jiwasraya mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2014 sampai 2019, yaitu Rini Sumarno membuat laporan ke Kejaksaan Agung pada 17 Oktober 2019 silam perihal dugaan fraud dan korupsi. Tak hanya itu, Jiwasraya juga disebut gagal dalam membayar polis kepada para nasabahnya. Nah, potensi kerugian negara dari kasus ini disebut bisa mencapai 17 triliun. Nah, angka tersebut itu berasal dari penyelidikan atas berkas selama 10 tahun, dari 2008 sampai ke 2018. Nah, analisis terkait kasus Jiwasraya yaitu PT Asuransi Jiwasraya, ini kan tadi ya sudah dijelaskan mengalami gagal bayar polis yang jatuh tempo nasabah JS Saving Plan. Nah, selain itu ada beberapa prinsip dari hukum bisnis yang dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya ini, yaitu terkait dengan prinsip bertanggung jawab, yaitu adanya kegagalan dari PT Jiwasraya untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, selain itu ada prinsip kejujuran yang pada kondisi keuangannya sengaja ditutupi agar kinerja perusahaan terlihat tidak terjadi apa-apa. Selain melanggar prinsip etika bisnis, kasus rekayasa laporan keuangan yang dilaporkan oleh PT Jiwasraya ini tentunya juga sudah melanggar berbagai prinsip, yaitu good corporate governance, diantaranya transparansi, accountability, responsibility, dan independensi. Nah, dengan adanya kasus gagal bayar tersebut, dampak internal perusahaan PT Jiwasraya diharuskan untuk melakukan suatu
restrukturasi. Hal ini dikarenakan keadaan keuangan PT Jiwasraya yang dinilai sudah tidak mendukung lagi, apabila dipaksakan gitu ya untuk tetap beroperasi dan mempertanggungjawabkan klaim nasabah. Adapun Badan Pemeriksa Keuangan berpendapat bahwa kasus ini berpotensi untuk memberikan dampak perekonomian yang lebih besar.